Shalom, jemaat yang dikasihi, jemaat HKBP Pejuang yang beribadah di rumah pada saat ini. Marilah kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Kiranya meskipun kita di rumah, semuanya dapat berjalan dengan baik dan hikmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita telah memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dialah juru selamat dan terang di dalam kegelapan, supaya sinar terang kemuliaan Allah bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari lembah kegelapan dan kuasa maut. Topik minggu kita hari ini mengatakan kemurahan Allah yang menyelamatkan. Karena itu, di dalam kerendahan hati dan ketaatan kepadanya, marilah kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya. Sebab karena kemurahannya kita diselamatkan dari segala kegelapan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, hukum Taurat pertama sampai 10, demikian. Di tahap pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Di tahap kedua, jangan perbuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau dituruti. Di tahap ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Di tahap keempat, ingat dan sucikanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Di tahap kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di tahap keenam, jangan engkau membunuh. Di tahap ke-7, jangan engkau berzina. Di tahap ke-8, jangan engkau mencuri. Di tahap ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Di tahap ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian, Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ketiga setelah Epifanias ini tertulis dalam Markus 1 ayat 14 sampai ayat 20. Marilah kita membacanya secara berresponsoria. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus
di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, Minggu 24 Januari 2021. Yang pertama, nama minggu, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias dengan tema Kemurahan Allah yang Menyelamatkan. Yang kedua, Jemaat Baru. Mulai hari ini, Minggu 24 Januari 2021, telah diterima menjadi Jemaat HKBP Pejuang Resort Palmarum. Pertama, keluarga Yose Feliciano Situmorang, Ibu Ratna Dumaria Boru Lumban Raja, dengan satu orang anak, asal gereja HKBP Cakung, Resort Cakung. Alamat saat ini Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Blok G7 nomor 12B, masuk WIK 7 dengan energi 1068.
Yang kedua, keluarga Hengki Haposan Hamonangan Tambunan SH, Ibu Ines Patricia Tulus Boru Pangaribuan, SPD, asal gereja HKBP Taman Wisma Asri, Resort Taman Wisma Asri. Alamat saat ini Jalan Pulau Timaha, Klaster Gran Mahkota, Blok B, nomor 3, masuk Wik 6, wilayah 3, dengan NRJ 1069. Yang ketiga, persembahan ke depan dalam amplop. Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk keperluan penghargaan atau penghormatan kepada Situa Pindah Horas Marpaung almarhum yang telah melayani di Gereja HKBP Pejuang Resort Palmarum. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat mentransfer ke rekening Huria HKBP Pejuang. Yang keempat, kelas katekisasi melalui Zooming. Diberitahukan kepada semua anak pelajar CD dan orang tua, kelas katekisasi CD akan dimulai kembali pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021 pukul 13.00 WIB melalui Zooming. Link Zooming akan dibagikan di grup pelajar CD. Yang kelima, surat dari HKBP Pusat. PA Raja Tarutung 15 Januari 2021. Nomor 34 garing C04 garing 1 Romawi garing 2021 perihal paluahun dana pensiun HKBP Sian Hagugutan mandapoton na pinarsangapan ganup ruas HKBP di Inganan Munabi marhite parhaladu tabe madihamu di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Mangihutun pagkatayon nami dohot Direktur Dana Pensiun HKBP di tanggal 23 Desember 2020 nasalpu di kantor pusat HKBP ima 10 hari dung pelantikan nami di tikyon marutang do HKBP songon badan pendiri manang pemberi kerja nang peserta dana pensiun tu dana pensiun godangna 110 miliar 725.526.841 rupiah. Ima terdiri dari parjolo tunggakan iuran normal 5 miliar 470.071.591 rupiah. Napa duahon tunggakan iuran tambahan 10 miliar 154.771.120 sia. Napa tuluhon denda keterlambatan pembayaran 20 miliar 97.744.060 rupiah. Sialanung ngadiparuar otoritas jasa keuangan manang OJK ni negara sanksi administrasi tu HKBP marumakon peringatan tertulis pada halihun nomor S garing 22 garing NB titik 2 Tulusada garing 2020 di tanggal 30 November 2020 asal nangro peringatan patulu halihon tu penutupan ni dana pensiuni gabe hubaran ihon hamima di tanggal 27 Desember 2020 madok di bagasan surat tu OJK
Nagara rotama utang ni HKBP ganuk 2 bulan godangna 2 miliar rupiah mamuka bulan Januari 2020 sadaon. Disiala ditikion 10 Januari 2020 sada holan sada miliar rupiah dope hepekta di kantor pusat daktuk manggarar uang Natal Desember 2020 dohot balajo Januari 2020 sada niak kaperhobas na ditanggung kantor pusat HKBP daktar bain hita manggararsa di ujung ni bulan Januari 2020 sadaon. Halani merhite suraton tinuk Tuhan marohamu nabi aka amang dohot inang mangido haradio munabe paluahon HKBP sian hagogotanon songon peleamuna namasai arga dituhatai pos marohata sian hamorana nang ditikkinamaul siala pandemi COVID-19 siaon palu mehonon ni debatado tuhamu akan narikoti siala panarihono muna tuak kapangulani huriani tuhata diari hatu tua nasida alai marhuaso do debata mauseon saluhut asiasi tuhamu asa sadok tuk situtu dihamu jala merlobi-lobi hamu lahu patopahon saluhut ulau nadenggan sian 2 Korintus sia ayat 2 laos marhiteon pinangido ma doh toruk niroha asa ditongos ganu bendahara ni huriatama dana pensiun niaka partohonan na mangula di ganu huria langsung tuku rekening dana pensiun HKBP di Pearaja sada dana pensiun HKBP Bank BNI Capem Tarutung nomor 006 sada 25 56 siaonom 2 dana pensiun HKBP Bank Mandiri Cabang Medan Pulau Pinang nomor 105 00 02 086 5 sada 4 dana pensiun HKBP Bank BRI Cabang Putri Hijau Medan nomor 0053 0 sada 0005 sada pitu 30 sada. Songonima pinasahat pangiduhanon di bagasan pos niroha di panupahium muna paluahon dana pensiuta sian hagugutan nyojor niholong niroha nasiat Tuhani martangi yang dohami anggiat di pasu-pasu tuhata hamuna nang ulaun munabi tabi mardongan tangiang Kuria Kristen Batak Protestan Eporus tertanda Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tembusan Sekjen HKBP Kepala Departemen Koinonia Kepala Departemen Marturia Kepala Departemen Diakonia Sude Pareses Sude Padita Resort Direktur Dana Pensiun Kepala Biro Dana Pensiun HKBP Napaonopon tim 2 HKBP Pejuang kembali melakukan doa bersama setiap pagi hari Sabtu bagi jemaat yang mempunyai pergumulan hidup dan ingin didoakan dapat menyampaikan permohonan doa melalui WA atau SMS ke Nyonya M Situmorang Evangelis Agnes Borusiagian 0812 1366 6587 Nyonya HSB Sihite Evangelis Hermin Borusiburian 0812 8208 7872 Nyonya M Sinambela Evangelis Rospika Borusiaturi 0852 8211 5112 Yang ketujuh jadwal ibadah-ibadah di masa new normal.
memperhatikan panduan pokok peribadatan di jajaran HKBP Distrik 19 Bekasi di masa new normal pandemik COVID-19. Jadwal ibadah umum Minggu 31 Januari 2021 adalah pukul 7 WIB, terdiri dari week 1 dan week 7 bahasa Batak. Pukul 10 WIB, week 2 dan week 6 bahasa Batak. Pukul 16 WIB, week 4 dan week 5 bahasa Batak. Pukul 18.30 WIB, week 3 bahasa Batak. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah-ibadah sesuai dengan waktu dan kelompok week yang telah ditentukan. Yang ke-8, penutup. Demikian warta jemaat minggu ini yang dapat disampaikan. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang diterima dari Sintua Week masing-masing. Pendeta dan para halado mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dan jemaat yang memperingati hari pernikahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1. Melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang beribadah pada hari ini, baik kita yang di gereja ini maupun yang beribadah dari rumah secara virtual, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah Minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya,
orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema minggu kita, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Tema di minggu ketiga setelah Epifanias. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Yunus, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya juga mengasihi segala ciptaannya itu. Kalau Tuhan mengutus nabinya kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel, itu sesuatu yang biasa kita baca di kitab suci. Berkali-kali Tuhan mengutus nabinya, berkali-kali Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menyuarakan pertobatan kepada umatnya Israel. Tetapi ketika Tuhan mengutus seorang nabi kepada bangsa yang bukan Israel, kepada bangsa yang tidak menyembah Dia, kepada bangsa yang menyembah Allah lain, yang hidup penuh dengan kejahatan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang kita bisa lihat di dalam kitab Yunus ini. Tuhan memanggil Yunus, mengutus Yunus untuk menyuarakan pertobatan, menyampaikan berita hukuman kepada kota Niniwe. Kota Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur pada saat itu. Sebuah kerajaan yang besar yang sering juga mengganggu kehidupan kerajaan Israel, baik Israel Utara atau kerajaan Israel Selatan yang kita kenal dengan Yehuda. Kerajaan Asyur, kerajaan Mesir, kerajaan Babel, kerajaan Persia adalah kerajaan-kerajaan besar yang ada di sekitaran kehidupan kerajaan Israel, yang dengan kekuatannya sering memerangi, mengganggu kerajaan-kerajaan kecil, termasuk kerajaan Yehuda ataupun Israel. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil Yunus, ketika Tuhan mengutus Yunus, Yunus sebagaimana juga orang-orang Israel sesungguhnya tidak suka dengan tujuan Tuhan itu. Malah Yunus sesungguhnya berharap bahwa kerajaan-kerajaan itu dihancurkan oleh Tuhan. Malah Yunus berharap penduduk kota Niniwe itu seharusnya malah layak untuk dihancurkan oleh Tuhan, karena mereka sering memerangi orang-orang Israel, sering memerangi orang-orang Yehuda, umat Tuhan pada saat itu. Itu sebabnya Yunus tidak mau ada
pengampunan. Yunus tidak mau Tuhan mengasihi. Yunus tidak mau bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan itu menerima kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan perasaan itu tentu juga mungkin kita alami ketika kita membenci, ketika kita tidak menyukai, ketika kita bermusuhan dengan orang lain. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan kepada mereka, tentu kita sangat keberatan. Tentu kita juga mungkin berharap bahwa mereka dihukum oleh Tuhan. Itu yang akan membuat kita bersuka cita. Kita akan juga mungkin berat hati untuk menyampaikan pengampunan Tuhan bagi mereka. Tetapi itulah yang unik dari kitab Yunus ini, dan itulah yang membuat kitab Yunus itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam kitab Yunus ini, melalui Yunus, Tuhan mau menunjukkan kasih karunia Tuhan itu kepada seluruh bangsa, kepada seluruh ciptaannya, kepada umat-umat pilihan Tuhan, juga yang di luar pilihan Tuhan, kepada semua bangsa-bangsa. Kasih Tuhan itu berlaku secara universal, tidak hanya kepada sekelompok saja, tapi juga kepada mereka yang belum percaya, mereka yang belum menyembah Dia, mereka yang hidup di dalam kejahatan, mereka yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan juga mau supaya mereka itu meninggalkan kejahatan dan berbalik percaya kepada Tuhan, berbalik menyesali segala perilakunya, sehingga Tuhan juga mengampuni dan mengasihani mereka. Saudara-saudara, pada panggilan yang pertama, perasaan itu menguasai hidup Yunus. Itulah sebabnya dia lari, dia menghindar, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, tidak mau taat kepada panggilan Tuhan untuk berangkat ke Niniwe. Dia malah mengambil sebuah keputusan melarikan diri ke Tarsis. Tetapi kasih Tuhan tidak bisa dihentikan. Kalau Tuhan sudah merencanakan, kalau Tuhan sudah memutuskan untuk mengasihi manusia, mengasihi orang-orang yang berdosa, mengasihi bangsa lain juga, maka tidak ada orang yang bisa menghentikan itu. Tuhan menunjukkan caranya untuk mengembalikan Yunus ke jalan yang Tuhan sudah tentukan dia harus jalani. Tuhan pakai ciptaannya, Tuhan pakai alam, Tuhan pakai badai di lautan, Tuhan pakai ikan yang menelan Yunus lalu memuntahkannya kembali setelah 3 hari di dalam perut ikan itu ke jalan di mana dia harus tetap pergi ke Niniwe. Di situ kita bisa melihat bagaimana kedaulatan Tuhan. Di situ kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Di situ kita melihat bagaimana kehendak Tuhan tidak bisa ditutup oleh kehendak manusia. Kalau Tuhan sudah buka jalan, maka tidak ada yang bisa menutup jalan itu. Kalau Tuhan sudah menentukan, maka tidak ada manusia yang bisa menghalangi itu. Dan ini jugalah yang sesungguhnya kita bisa renungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan juga mengasihi kita, demikian juga Tuhan mengasihi orang lain. Bagaimana Tuhan yang sudah memiliki rencana dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan, menghalangi. Kalaupun ada yang orang yang berusaha, maka Tuhan akan kembali mengarahkan supaya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu Epifanias. Tuhan menyatakan dirinya kepada semua bangsa.
Tuhan menyatakan dirinya kepada semua ciptaannya dengan kasih-Nya yang luar biasa, amazing grace. Bukan hanya kepada umat Israel pilihannya, tapi juga kepada semua umat ciptaan lainnya. Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Tuhan menyatakan kedaulatannya melalui alam dan melalui makhluk lain selain manusia. Melalui ikan, melalui peristiwa yang terjadi, bahkan di tengah badai Tuhan bekerja. Kalau belakangan ini kita mengalami banyak berita tentang badai, ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada angin puting beliung dan lain-lain. Semua itu bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan apa maksudnya, apa rencananya, mengingatkan kita seperti khotbah minggu lalu. Di tengah badai itu ada suara Tuhan. Di tengah semua peristiwa yang terjadi, Tuhan mau menyelamatkan manusia sesungguhnya, supaya manusia itu boleh kembali sadar, boleh kembali berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa pelajaran yang boleh kita petik dari firman Tuhan hari ini. Dari sisi Tuhan kita bisa belajar bagaimana Tuhan itu begitu baik, bagaimana Tuhan itu menawarkan keselamatan, bagaimana Tuhan itu sesungguhnya niatnya untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia. Berbagai cara Tuhan lakukan untuk menyelamatkan manusia. Bukan hanya umatnya, tapi seluruh manusia. Dan itu lebih nyata di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, sehingga siapa yang percaya akan diselamatkan. Jadi kasih Tuhan bagi seluruh dunia, kasih Tuhan bagi orang Israel, juga bagi orang Ninive. Siapa yang percaya itu diselamatkan. Orang Ninive percaya, orang Ninive bertobat, orang Ninive berkabung, orang Ninive menyesal, dan Tuhan menyelamatkan. Tuhan menunda, bahkan berbalik menyesal, sehingga tidak jadi menghancurkan kota Ninive. Siapa yang percaya, siapa yang mendengar, kasih Tuhan bagi semuanya, bukan hanya bagi kita, juga bagi saudara-saudara kita di luar sana, bagi saudara-saudara kita yang belum percaya hari ini. Tawaran keselamatan Tuhan juga untuk mereka. Tawaran kehidupan dari Tuhan juga untuk mereka. Jadi itu yang pertama yang mau kita tahu, bahwa Tuhan sungguh mengasihi ciptaannya ini, bahwa Tuhan sungguh mengasihi segala makhluk, juga manusia, juga makhluk ciptaan lainnya. Dari sisi Tuhan kita juga boleh belajar bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihentikan oleh kehendak manusia, bahwa keinginan Tuhan tidak bisa dihentikan. Tuhan akan pakai cara yang Tuhan berdaulat atasnya untuk tetap melaksanakan rencana Tuhan itu. Hati, sikap, pelarian dari Yunus tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. Malah Tuhan memakai dan Tuhan mengarahkan kembali Yunus berjalan di jalan Tuhan. Seperti itu juga di dalam Tuhan Yesus. Banyak yang coba menggoda Tuhan Yesus untuk tidak melaksanakan misinya menyelamatkan manusia. Ada orang-orang di sekitarnya yang dekat dengan dia, bahkan murid-muridnya menggoda dia untuk tidak pergi ke Yerusalem, untuk tidak melakukan misi menyelamatkan manusia dengan disalibkan. Malah mengajak Yesus untuk menghindar pergi dari Yerusalem, untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Seperti Simon Petrus,
Atau ketika iblis mencoba menghalangi Tuhan Yesus untuk tidak mau melaksanakan misi menyelamatkan, ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, atau bahkan ketika orang yang tersalib dan orang-orang yang berdiri di hadapan salib menggoda Tuhan Yesus untuk meninggalkan kayu salib, Tuhan begitu banyak yang menghalanginya. Tapi rencana Tuhan menyelamatkan harus terjadi. Rencana Tuhan untuk menganugerahkan kehidupan harus terjadi untuk semua orang. Itulah kedaulatan Tuhan. Itulah cara Tuhan yang tidak bisa dihentikan. Itulah kasih Tuhan yang tidak bisa dihentikan oleh manusia atau apapun di tengah-tengah dunia ini. Dari sisi Tuhan kita bisa belajar bahwa Tuhan juga memakai semua orang untuk menjadi alat keselamatan bagi Tuhan, baik pribadi maupun secara komunal. Tuhan memakai seorang pribadi Yunus, walau dia hanya sendiri, tapi dia mampu karena dipakai oleh Tuhan. Walau dia dengan berat hati, tapi firman Tuhan yang dititipkan ke mulut Yunus itu berkuasa dan bekerja. Walaupun dia dengan bersungut-sungut, walaupun dia dengan tidak niat yang baik menyampaikan firman itu, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulutnya itu bekerja. Itu berkuasa, merubah hati, membuat orang-orang Ninive mendengarkan untuk kemudian mengambil keputusan menyesal dan bertobat. Jadi firman Tuhan, baik atau tidak baik, suasana hati yang baik atau tidak baik, kalau itu disampaikan, maka firman Tuhan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Ia bekerja, ia bertindak, ia mampu merubah hati, yang mampu merubah pikiran, yang mampu meruntuhkan tembok-tembok keangkuhan, kesombongan dan kejahatan, sehingga terjadi sebuah perubahan yang besar di kota Ninive. Firman Tuhan mungkin tidak begitu bekerja di dalam diri Yunus yang menyampaikannya, karena Yunus masih terus dipenuhi dengan ketidaksukaan kepada perubahan itu. Karena Yunus tidak mengalami yang namanya kesadaran akan pengenalan kasih Tuhan itu. Karena Yunus masih menunggu bagaimana Tuhan menghukum orang Ninive setelah dia menyampaikan firman Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan yang disampaikannya itu bekerja. Firman Tuhan itu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Itu sebabnya kita juga dipanggil dalam hati yang tidak senang atau dalam hati yang senang, dalam suasana pikiran, perasaan yang baik atau tidak baik, jangan pernah melemah di dalam menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu mempunyai daya untuk mengubahkan bagi siapa yang mendengarkan. Pendengaran akan firman Tuhan memunculkan kepercayaan, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari sisi Yunus kita bisa belajar juga akan banyak hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan tidak harus memakai orang yang hebat untuk membuat sebuah perubahan. Tuhan bisa memakai orang yang sederhana. Tuhan juga bisa memakai satu orang untuk membuat sebuah perubahan yang besar. Tetapi orang yang akhirnya bersedia dipakai oleh Tuhan, setelah firman yang kedua kalinya, akhirnya Yunus mau. Setelah Yunus merasakan juga kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dia, akhirnya Yunus mau walaupun tetap dengan berat hati menyampaikan firman Tuhan.
Setelah Yunus terlebih dahulu merasakan cinta Tuhan yang menyelamatkan dia dari badai di lautan, dari perut ikan yang mengancam dan mematikan itu. Setelah 3 hari di dalam perut ikan itu, dia akhirnya menyesali segala tindakannya. Dan Tuhan menyelamatkan dia, memberikan kesempatan yang kedua kepada dia. Maka Tuhan memakai dia menyampaikan firman itu. Dan perubahan besar bisa terjadi. Saudara-saudara, jangan tunggu banyak orang, jangan tunggu besar membuat perubahan. Awali dari diri sendiri. Meski kita sendiri, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Meski kita jumlahnya sangat sedikit, kita bisa dipakai Tuhan ketika kita mau menyampaikan firman dan kehendak Tuhan. Yang kedua, dari Yunus kita bisa belajar, janganlah memelihara kecemburuan. Jangan memelihara sirik akan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Satu hari ada sebuah cerita tentang bihun dan Indomie. Bihun dan Indomie ini bersama-sama mereka diletakkan di rak barang yang dijual di minimarket. Lalu bihun ini berkata kepada Indomie ini, karena dia melihat banyak orang yang mengambil Indomie, dia cemburu juga. Di televisi di Indomaret itu yang mengatakan, Indomie seleraku. Cukup terkenal menurutnya Indomie ini. Tetapi dalam kecemburuannya dia mengatakan, mok doho laos kariting. Indomie, kau itu jelek, gendut dan keriting. Sesungguhnya ungkapannya itu adalah ungkapan kecemburuannya, karena lebih banyak Indomie ini yang diambil dan dibeli oleh orang. Karena cemburu, dia sirik, lalu dia menjelek-jelekkan sang Indomie ini. Tidak seperti aku yang langsing dan putih, katanya. Lalu karena kecemburuan itu, dia selalu sirik dan tidak suka kepada Indomie ini. Suatu hari Indomie itu diambil oleh sang pemilik toko dan diganti dengan spaghetti. Ketika si bihun ini melihat bahwa spaghetti ada di situ, dia belum mengenal spaghetti ini, lalu dia katakan kepada si spaghetti ini, mau bagaimanapun Indomie, kau luruskan dirimu, rebonding, tongdo ho roa, mok, tongdo ho dang bagak, tongdo ho warnana dang uli. Akulah yang langsing dan yang putih. Jadi karena kecemburuan, dia selalu menjelek-jelekkan. Karena kecemburuan, dia selalu berpikir negatif. Karena kecemburuan, dia mau ini disingkirkan dari situ. Seperti itu juga sering dalam kehidupan kita ini. Karena kecemburuan kita berat hati melihat kebaikan dan berkat yang diterima oleh orang lain. Karena kecemburuan kita susah hatinya dan tidak bahagia ketika orang lain menerima kasih karunia. Seperti itulah kecemburuan dari Yunus kepada orang Ninive ini. Kecemburuan yang dia pelihara, kecemburuan kepada kasih Tuhan, kecemburuan kepada anugerah Tuhan. Kenapa umat yang menyembah berhala itu dikasihi Tuhan? Kenapa mereka yang selama ini membuat bangsa Israel susah, membuat bangsa Israel menderita, juga dikasihi Tuhan?
Seharusnya mereka dihukum Tuhan. Seharusnya mereka dihancurkan Tuhan. Seharusnya mereka dijungkir balikkan Tuhan. Sering sekali kita juga mungkin punya sikap seperti itu. Cemburu kita kalau kita melihat orang lain berkatnya bertambah. Cemburu kita kalau kita melihat orang lain anaknya sukses, bertambah kekayaannya, bertambah sukacitanya. Saudara-saudara, marilah kita jauhkan iri, dengki itu, kecemburuan itu tidak baik bagi kita. Itu merusak hidup kita, itu merusak hati, pikiran kita, sehingga kita akhirnya selalu berpikir negatif, sehingga akhirnya kita kehilangan sukacita. Mari belajar dari Yunus. Itu tidak membuat dia menjadi lebih baik, itu membuat dia malah menjadi kehilangan sukacita. Padahal kasih Tuhan kepada mereka tidak mengurangi kasih Tuhan kepada umatnya. Berkat Tuhan kepada orang lain tidak akan mengurangi berkat Tuhan kepada kita. Kenapa kita cemburu? Kalau berkat Tuhan itu tidak diberikan kepada mereka, apakah berkat itu akan diberikan kepada kita? Hak kita adalah hak kita. Hak mereka itu terserah Tuhan. Tidak perlu kita cemburu untuk berkat Tuhan kepada orang lain, karena itu tidak mengurangi berkat Tuhan kepada kita, tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Tuhan punya kedaulatan menentukan berkatnya kepada setiap orang, menentukan rezeki setiap orang. Rezeki orang itu rezekinya, rezeki kita. Tidak akan diberikan rezeki orang kepada kita kalau kita cemburu kepada rezeki orang. Hak kita adalah hak kita, tidak akan dikurangi milik kita. Kalau orang akan ditambahkan. Kenapa kita harus cemburu? Kenapa Yunus cemburu? Tuhan mengasihi bangsa Ninive, sementara Tuhan tidak pernah berkurang kasihnya kepada orang Israel. Pelajaran ini penting bagi kita. Jangan kita cemburu kalau orang menerima kebaikan, menerima berkat, tambahan rezeki. Karena tambahan rezeki yang mereka terima itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu tidak akan mengurangi apa yang kita terima dari Tuhan. Mari kita mensyukuri apa yang kita miliki. Amin. Mari kita mensyukuri berkat-berkat kita masing-masing dan bersukacita untuk itu. Sesungguhnya semakin orang lain diberkati, semakin bersukacitalah kita. Karena berkat orang itu juga akan mengalir kepada kita yang mendoakan, kepada kita juga yang mendukung dia, yang bersukacita atas mereka, supaya semakin lebih banyak orang yang diberkati. Dan untuk itulah kita dipanggil Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain, untuk menjadi berkat bagi dunia. Kalau dunia dikasih karunia Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menerima anugerah Tuhan, sesungguhnya seharusnya kita bersukacita. Terlebih-lebih kalau peran kita ada di dalamnya untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan kepada mereka, semakin bersukacitalah harusnya kita. Jangan kita dipenuhi oleh sirik, dengki, iri atas kebaikan Tuhan bagi orang lain. Kita belajar juga dari orang Ninive. Saudara-saudara, orang Ninive pada saat itu sesungguhnya menyembah dewa-dewa, tidak penyembah Yahweh. Tetapi ketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh Yunus, mereka percaya. Terjadi pertobatan, bukan hanya manusia, tetapi juga binatang, ternak. Mereka tidak menunggu waktu yang lama untuk bertobat. Meski Tuhan kasih waktu 40 hari, tapi mereka tidak menunda untuk menyesal dan bertobat. Begitu mereka mendengar suara Tuhan, mereka percaya, mereka memutuskan untuk bertobat. Dan Tuhan melihat itu sesuatu yang baik, sehingga Tuhan berubah, sehingga Tuhan mengubah niatnya. Dari merencanakan menghukum, akhirnya mengasihani mereka.
Firman Tuhan yang kita dengar janganlah hanya seperti suara-suara angin berlalu saja. Tapi firman Tuhan itu haruslah mengubah kita. Dan perubahan itu jangan kita tunggu nanti setelah pensiun, setelah tua, atau nantilah itu setelah tidak berkekuatan lagi. Begitu firman Tuhan kita dengar, mari kita ambil keputusan saat itu, detik itu, hari itu. Maka Tuhan akan mengubah, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Hari ini suara Tuhan juga untuk kita. Hari ini suara Tuhan juga menyapa kita. Di tengah-tengah banyaknya pandemi, di tengah-tengah banyaknya badai, mungkin setiap kita juga harus melihat ke dalam diri kita. Adakah sesuatu yang kurang? Kalau Tuhan mengatakan hari ini, bertobatlah dan tinggalkanlah kejahatanmu, maka jangan tunda, jangan tunggu, jangan merasa kecil hatimu karena engkau seorang pimpinan, karena engkau seorang pembesar. Lihatlah bagaimana raja di Niniwe itu, Raja Asyur itu, juga pembesar-pembesarnya, mereka mengambil keputusan untuk menyesal. Mereka mengambil keputusan untuk berkabung. Mereka mengambil keputusan untuk duduk di abu sebagai tanda penyesalan yang sungguh-sungguh, bahkan mewartakan pertobatan massal di tengah-tengah kota yang besar itu. Dan Tuhan yang penuh kasih karunia itu sungguh merubah niatnya. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian, tapi Tuhan menghendaki keselamatan dan pertobatan dari orang-orang yang berdosa itu. Seberapa besar dosa kita, seberapa besar kejahatan kita, seberapa besar pelanggaran kita, seperti merahnya kain kesumba akan kembali putih seperti kapas kalau kita datang bertobat, menyesal ke hadapan Tuhan. Sehingga kasih karunia dan keselamatan Tuhan itulah yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita melihat dari semua sisi. Dari sisi Tuhan akan kebaikannya, dari sisi Yunus yang harusnya bersukacita untuk keselamatan orang lain dan tidak cemburu, dari sisi orang Niniwe, mari tidak menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kebaikan Tuhan itulah yang melingkupi kehidupan kita. Karena kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan. Karena kasih karunia Tuhan itu sesungguhnya mau supaya setiap kita itu menerima kehidupan yang baik dari Tuhan. Amazing grace, gracia Tuhan, supaya semua itu selamat. Dan untuk itu Tuhan mengutus kita. Seperti epistel tadi, Tuhan memanggil murid-muridnya, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, untuk memberitakan berita keselamatan Tuhan, memberitakan Tuhan yang begitu baik dengan segala kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Diutus seperti Yunus, membawa orang-orang lain mengenal kasih Tuhan, bertobat dan menyesali segala perbuatannya. Tetapi sebelum kita berangkat, mari dulu kita mengalami sebuah pengenalan akan diri sendiri. Jauhkan dulu segala hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, seperti hal-hal yang tidak baik dalam diri Yunus, supaya kita betul-betul menjadi berkat. Selamat menjadi berkat bagi dirimu, bagi keluargamu, terlebih-lebih bagi orang lain. Melalui kita inilah Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada seluruh umat, kepada bangsa-bangsa, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara di sekitar kita. Oleh karena itu Amanginang, panggilan itu untuk kita semuanya, bukan hanya pendeta, untuk kita semuanya, juga sintua, juga kaum bapa,
juga kaum ibu, naposo dan remaja. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diutus Tuhan. Seperti Tuhan mengutus Yunus, seperti Tuhan mengutus Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus untuk memberitakan berita pertobatan, berita kasih karunia, berita keselamatan Tuhan bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita bersedia, maka firman Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tapi kalaupun kita tidak bersedia, maka kehendak Tuhan akan diri kita terus akan menuntun kita. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa bersembunyi dari kehendak Tuhan. Dengan caranya, bahkan dengan badai, Tuhan bisa menghardik kita, Tuhan bisa mengarahkan kita. Jangan tunggu badai, jangan tunggu bencana mengingatkan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari seperti Simon Petrus, ketika Tuhan memanggil, dia langsung bergerak, dia meninggalkan dan tidak banyak berdebat, tidak banyak bertanya, dia ikut Tuhan dan ikut memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan lihatlah buah dari pekerjaannya. Gereja berdiri di mana-mana. Kita menjadi pengikut-pengikut Yesus, dan kita dipanggil di zaman ini boleh menjadi murid-murid Tuhan, menyampaikan berita keselamatan itu bagi banyak orang, sehingga kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu boleh nyata di tengah-tengah dunia, di zaman kita, bahkan di zaman-zaman yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa setiap kami terpanggil untuk menyampaikan kasih karunia-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Setiap kami Tuhan terpilih untuk boleh ikut memberitakan berita keselamatan, berita pertobatan, berita kehidupan bagi banyak orang di sekitar kami yang hidup di dalam kejahatan dan dosa. Kami tidak bisa menghindar dari panggilan ini. Kami tidak bisa menghindar dari pemilihan Tuhan, karena bukan kami yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kami menjadi hamba-hamba-Mu, baik hamba yang ditahbiskan maupun hamba yang tidak ditahbiskan, baik pelayan full timer maupun jemaat-Mu, dari kaum bapak, kaum ibu, remaja, naposo, bahkan lansia dan anak sekolah minggu. Semuanya kami Tuhan terpanggil untuk menjadi hamba-hamba yang ikut terlibat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, setiap kami menjadi orang-orang yang terpilih ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, siapkanlah hati kami, bekerjalah dalam kehidupan kami, merubah segala sifat kami, iri, dengki, sirik, cemburu, dan segala hal yang tidak baik yang memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah kami dengan sukacita ikut berjalan di jalan Tuhan, menyampaikan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyatakan bahwa kasih-Mu untuk setiap kami yang menjadi pengikut-Mu, dan kepada orang-orang yang masih belum menjadi pengikut-Mu, biarlah melalui hamba-hamba-Mu, melalui kami anak-anak-Mu, semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang mengikut Engkau, menyembah dan memuliakan Engkau, sehingga seluruh lutut bertelut, seluruh lidah mengaku Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berjuang atas kesehatan mereka, yang di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, ataupun yang sedang isolasi mandiri di rumah, atau sakit apapun yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, mereka sedang mengalami sebuah pergumulan di dalam iman mereka.
lemah secara fisik, juga mungkin lemah secara pikiran dan iman. Tuhan kuatkan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan menjadi gelisah, tapi biarlah mereka berharap dengan teguh, yakin kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga sukacita terus memenuhi kehidupan mereka, dan mereka boleh bergembira, sehingga tubuh mereka merespon, dan sakit mereka tersembuhkan, dan bisa pulih kembali ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang sedang berduka, buat keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu yang sedang berduka, karena orang-orang yang dikasihi mereka telah meninggalkan mereka. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Berdoa juga kami Tuhan buat anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka, yang sampai sekarang masih melalui virtual, daring, belajar dari rumah. Tuhan, mampukan mereka untuk memahami kondisi ini, dan ini tidak bisa membuat mereka menjadi melemah, tapi mereka semakin termotivasi untuk boleh belajar lebih baik dan lebih serius, walaupun tidak dikontrol langsung setiap waktu oleh guru atau orang tuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang terganggu di dalam pekerjaannya. Tuhan, Engkaulah yang memberi kehidupan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, Engkau yang memberikan rezeki. Kami percayakan kehidupan kami semua, jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Cukupkanlah segala kebutuhan kami dengan cara-cara-Mu yang luar biasa. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan pekerjaan kami ya Tuhan, pulihkan komunitas-komunitas yang kami ikuti. Kami juga berdoa buat yang sedang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan semakin menambahkan hikmat di dalam kehidupan mereka, mensyukuri waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Semakin memaknai kedewasaan mereka ke depan untuk menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat bagi kehidupan ini. Akhirnya Tuhan, kami berdoa kepada pemerintah kami, biarlah melalui mereka Engkau boleh memberikan segala yang baik dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan di dalam menyelesaikan pandemi corona ini, sehingga hidup kami boleh kembali normal, berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat-Mu yang beribadah di gereja atau dari rumah hari ini, kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu, sehingga mereka merasakan sukacita, mereka merasakan kekuatan yang dari Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan mereka, dan ibadah mereka juga Tuhan sukai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, boleh memberikan persembahannya melalui rekening langsung ke gereja kita. La
Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pemuda, remaja, sekolah minggu dan lansia, jemaat semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita yang beribadah dari rumah maupun di gereja ini, kami para halado yang bertugas hari ini dan seluruh jemaat yang hadir mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu. Horas.